Hai guys, ketemu lagi sama aku Surya. Jadi langsung aja kali ini aku mau bahas tentang sebuah kasus yang melibatkan anak-anak yang sering dikenal dengan nama Frog Boys yang terjadi di kota Daegu di negara Korea Selatan pada tahun 1991. Kasus ini melibatkan 5 anak-anak yang merupakan sahabat yang berusia 9-13 tahun, di mana mereka ini menghilang di hutan dekat rumah mereka yang berada di kota Daegu pada tanggal 26 Maret tahun 1991. Jadi hari itu 26 Maret 1991 itu adalah hari libur bagi seluruh penduduk Korea karena bertepatan dengan hari pilkada di Korea Selatan. Kisah ini melibatkan 6 sekawan bernama Woo Chul-won, Jo Ho-yeon, Kim Yong-kyu, Park Chan-in, Kim Jong-sik, dan juga Kim Tae-ryong. 6 sekawan ini itu kayak anak sekampung, jadi kayak anak se-RT gitu, deket-deket tinggalnya, deket-deket rumahnya. Nah, plus mereka itu juga satu sekolah. Jadi 6 sekawan ini tuh udah kayak sohib banget, teman main bareng gitu. Terus di tanggal 26 Maret 1991 ini, mereka itu mutusin untuk ngabisin waktu hari libur mereka dengan ngelakuin suatu pencarian atau petualangan, yaitu mencari telur salamander di gunung dekat rumah mereka. Nah, saat mereka ini ingin pergi, salah satu rekan mereka yaitu Kim Tae-ryong itu nggak jadi pergi karena dia itu sebenarnya ketinggalan makan pagi di rumahnya. Jadi dia mutusin untuk balik dan makan dulu dan nggak ikut pencarian itu. Lalu pergilah mereka, tapi udah berapa lama mereka ini nggak balik-balik. Jadi yang sadar pertama kali itu bapaknya si Woo Chul-won. Jadi Woo Chul-won ini itu diikutin les taekwondo sama bapaknya. Nah, walau hari libur, les taekwondonya itu masih jalan. Tapi karena si Woo ini gak datang, jadi diteleponlah ini bapaknya si Woo ini. Terus waktu dapet telepon itu, kalau nggak salah sekitar jam 1-an, dicarikanlah anaknya ini. Dia nanya-nanya orang-orang sekitar, dia nanya tetangga. Nah, terus salah satu tetangga itu ngasih tahu kalau tadi itu dia itu ketemu sama Woo sama teman-temannya itu sekitar jam 9-an gitu. Nah, mereka itu bilang kalau mereka itu mau cari telur salamander. Nah, dari situlah baru bapaknya ini tahu kalau anaknya itu lagi pergi ke gunung karena memang mereka itu kadang melakukan perjalanan ke gunung. Karena udah 4 jam gak balik-balik, mereka ini pun jadi cemas dan langsunglah mereka laporin hilangnya anak mereka ini ke kantor polisi dan terus langsung disiarin oleh reporter. Jadi berita di sekitar situ. Tapi awalnya itu berita ini tuh nggak terlalu dianggap penting karena lagi hingar-bingarnya pilkada waktu itu. Terus ditambah mereka ini mikir kalau ini tuh cuma kasus anak-anak yang belum pulang karena kebanyakan main aja. Jadi akhirnya orang tua mereka ini pun cuma disuruh nunggu aja dan disuruh berharap kalau anak mereka tuh akan pulang dengan sendirinya. Tapi sampai hari berakhir tetap nggak ada satu anak pun yang berhasil kembali ke rumah mereka. 2 hari kemudian, anak-anak ini belum kembali juga dan beritanya jadi hot topic di kota mereka. Dan kejadian yang ngejutin pun terjadi pada hari keempat, di mana di hari ini ada orang yang nelpon dan bilang kalau dia itu nyulik kelima anak ini. Dan dia minta uang tebusan dari orang tua mereka yang harus orang tuanya bawa di tempat dan waktu yang udah diomongin. Jadi karena orang tua ini cuma berharap anak mereka bisa balik, mereka bawalah uang tebusan itu dan mereka datangilah tempat itu. Tapi mereka tunggu-tunggu nggak ada yang datang, sampai udah sejam tetap nggak ada yang datang. Dan akhirnya harapan mereka pun pupus dan akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Setelah 7 hari dari hari kejadian, topik ini jadi topik yang terus dibicarakan oleh para warga di satu negara. Orang tua mereka pun masih terus cari-cari mereka dengan nyebarin selebaran. Pihak kepolisian juga setelahnya melakukan penyelidikan dan nyebarin selebaran juga. Tapi setelahnya pihak polisi ini diprotes oleh orang tua mereka karena di selebarannya dikeluarin polisi itu tulisannya itu adalah dicari anak-anak melarikan diri. Bukan anak hilang, malah melarikan diri. Seolah-olah kasus ini cuma pelarian diri dari anak-anak dan bukan kasus yang mungkin merupakan sebuah kejahatan. Beberapa saat setelah itu, seorang operator telepon dari pihak kepolisian mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai salah satu dari Frog Boys. Dia ini menangis dan mencari-cari ibunya dari telepon itu. Kejadian ini mengejutkan semua orang dan memberikan harapan bahwa anak ini masih hidup. Tapi harapan itu sekali lagi kembali pupus waktu mereka tahu kalau telepon itu cuma prank doang. Setelah itu terus dilakukan pencarian dari kelima Frog Boys ini selama setahun, baik dari pihak kepolisian maupun pihak volunteer. Walau ujungnya masih belum ditemuilah kelima anak ini.
Seiring pencarian, banyak reporter yang mencari informasi dari kejadian ini. Bahkan bukan cuma reporter aja, bahkan ada pihak-pihak lain seperti agensi intelligence yang mereka ini diam-diam mencari informasi tentang kasus ini juga. Jadi mereka itu ngeluarin orang-orang untuk ngikutin orang tua dari Frog Boys, dan mereka cari semuanya, mereka catat semuanya apa yang mereka lakuin pada jam ini, pada jam ini, pada jam ini. Seolah-olah orang tuanya itu merupakan orang yang mungkin menjadi pelaku dari kejahatan ini. Terus sebenarnya ada rumor yang beredar di sekitar masyarakat situ yang ngomong kalau hilangnya kelima anak ini itu berkaitan dengan pasukan militer yang lokasinya itu ada di dekat gunung dan memiliki shooting range di dekat situ. Tapi entah kenapa pihak kepolisian ini tidak menginvestigasi pasukan militer itu, dan rumor itu akhirnya hanya jadi rumor belaka. Tak lama setelah itu, kelima bapak dari Frog Boys ini akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan mereka masing-masing dan mencari anak-anak mereka keliling negara pakai truk yang mereka sewa kurang lebih selama 3 tahun. Karena stres, mereka ini sampai ada yang minum-minum, ada yang kecanduan sama obat tidur. Setelahnya karena mereka itu terlilit hutang, karena sebenarnya uang yang mereka pakai untuk nyewain truk itu adalah duit pinjaman, terus ditambah mereka ini harus menghidupi keluarga yang lain juga seperti istri dan anak yang lain. Jadi akhirnya mereka pun mutusin untuk ngehentiin pencarian anak mereka yang hilang ini dan kembali bekerja. Lalu kita lanjut ke 2 tahun setelah ayah mereka ini kembali bekerja lagi. Kehidupan mereka ini sudah mulai normal kembali walaupun mereka ini masih terus kepikiran tentang anak-anak mereka. Tiba-tiba datanglah seorang psikologis kriminal lulusan US yang namanya itu adalah Kim Gawon. Gawon ini datang, dia tuh ngomong kalau pelaku kasus ini itu adalah ayah dari salah satu Frog Boys, yaitu ayah Jong-sik. Dia nyatain kalau dia ini udah mempelajari semua evidence yang ada, terus dia itu yakin 100% kalau ayah Jong-sik itu adalah pelakunya. Bahkan sampai-sampai dia ini yakin sekali lokasi kelima anak ini itu ada di bawah tanah kamar mandi yang berada di rumah Jong-sik. Awalnya marah banget lah ayah Jong-sik ini. Tapi orang tua Frog Boys yang lain minta si ayah Jong-sik ini untuk ikutin aja, biar kalau misal gak salah ya udah pasti terbukti dia itu gak mungkin bisa disalahin lagi. Jadi setelahnya dibongkarlah bagian tanah kamar mandi mereka itu. Awalnya mereka ini sempat ketemu sebuah sepatu anak-anak. Jadinya orang-orang ini mulai mikir kalau tuduhannya itu benar. Tapi setelah ditelusuri lagi nggak ada apa-apa di sana. Setelah itu Kim Gawon ini pun tentu saja langsung ditangkap dan langsung dihukum karena udah nuduh sembarangan dan buat rumah orang lain hancur. Kita lanjut ke 11 tahun setelah kelima anak tersebut hilang. Tiba-tiba didapatkan kabar bahwa ada 2 orang lokal yang berhasil menemukan kelima anak ini. Saat itu 2 orang lokal ini itu lagi ngumpulin acorn yang ada di hutan di gunung tersebut. Dan ternyata gak sengaja nemuin baju yang kayaknya udah lama dan nemuin sebuah tulang. Setelah nemuin tulang itu, mereka itu langsung telepon polisi dan polisi gali tempat itu. Setelah diketahui bahwa itu adalah kelima Frog Boys, polisi ini langsung telepon kelima orang tua Frog Boys dan mereka itu nyatain kalau mereka itu udah nemuin kelima anak ini dalam bentuk rangka tulang dengan pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh Frog Boys ini 11 tahun yang lalu di lokasi yang hanya berjarak 2 km dari rumah mereka. Jadi polisi pun menginvestigasi tempat itu dan ngumpulin tulang kelima anak itu di lokasi mereka ditemuin. Waktu digali, kelihatan salah satu anak itu jaketnya bagian tangannya itu diikat. Terus di jaket itu ada peluru yang belum dipakai, sama cartridge tembakan yang nggak ada isinya. Setelahnya polisi ini pun manggil tim forensik untuk datang dan sementara nyimpulin hal yang aneh. Yaitu penyebab kelima anak ini meninggal itu adalah hipotermia, alias kedinginan, alias suhu tubuhnya itu sangat rendah. Padahal udah mereka lihat yang pertama di jaketnya ada peluru, ditambah ada cartridge, terus lokasinya itu cuma 2 km dari rumah mereka, dan yang keempat lokasi mereka itu cuma 100 meter dari jalan besar yang ada di kota tersebut. Nah, udah ada 4 alasan ini, gak tahu apa alasan mereka ini bisa nyimpulin bahwa penyebabnya itu hipotermia. Jadinya hal ini pun membuat beberapa pihak itu mikir kalau pihak polisi ini cuma ingin cepet-cepet nyelesain kasus ini doang tanpa mikir panjang dan investigasi kasus ini dengan benar. Setelah 2-3 jam datanglah tim forensik, dan waktu tim forensik ini datang tepok jidat
sekolah mereka ini. Karena mereka itu lihat kondisinya itu, polisinya itu ngumpulin tulangnya itu berdasarkan jenisnya. Jadi tulang paha dikumpulin, lalu tulangnya bentuknya kayak tulang tengkorak itu digabungin. Jadinya bukan makin mudah malah makin susah. Yang pertama itu lokasi letak tulangnya itu tim forensiknya itu gak bisa tahu. Terus mereka ini harus bener-benerin tulang-tulang itu lagi supaya balik ke posisi individu masing-masing. Bukan makin mudah malah makin susah karena harus ngira-ngira. Setelahnya polisi barulah menginvestigasi pasukan militer ini dan mereka tanyain tentang peluru yang mereka temuin. Hasilnya divisi itu sendiri mengklarifikasi bahwa peluru itu benar memang berasal dari shooting range mereka. Tapi mereka ini nggak terlibat karena pada hari libur itu mereka itu nggak ada pelatihan. Tapi dilaporkan bahwa pada hari itu sebenarnya ada satu petugas yang menembakin tembakan di hari itu untuk ngabisin peluru sisa. Untuk siapa petugasnya itu nggak ada data tentang orangnya, jadi nggak bisa diidentifikasi lebih lanjut. Lalu fakta ini diperkuat lagi dengan kesaksian dari salah satu teman Frog Boys. Dia ini 11 tahun lalu tuh memang bersaksi bahwa dia itu sempat dengerin bunyi tembakan dan setelahnya itu dengar bunyi jeritan sekali. Mungkin dia itu ada di dekat hutan. Banyak yang menduga bahwa Frog Boys ini sebenarnya itu mati dengan cara ditembak secara tidak sengaja dan setelahnya itu dikubur oleh sang pelaku untuk nutupin perbuatannya. Tapi dugaan ini dibantah dengan adanya hasil pemeriksaan dari tim forensik karena tulang tengkorak yang mereka temuin itu didapatkan hasilnya itu gambaran pola lubangnya itu tidak sesuai dengan teori kalau misal orang itu mati dengan cara ditembak. Karena kalau misal dia itu karena ditembak, harusnya di sekitar lubangnya itu akan ada fraktur. Tapi di tengkorak Frog Boys ini itu nggak ada. Dan akhirnya disimpulin bahwa penyebabnya itu adalah pukulan benda tajam. Terkait dengan potongan-potongan tajam yang juga ada di tengkorak-tengkorak itu. Sampai saat ini, sungguh banyak teori yang belum ada kepastiannya terkait dengan pelaku dan penyebab kematian dari kelima anak ini. Banyak expert yang berpendapat bahwa pelaku dari kasus ini itu adalah seorang psikopat yang punya 3 ciri-ciri. Yang pertama itu, dia ini nggak kenal dan nggak ada hubungan dengan kelima anak ini. Yang kedua, dia itu nggak ada motif apa-apa dan asal bunuh-bunuh aja. Dan yang terakhir tuh, dia itu sangat mengenali tempat pembunuhan itu, alias mungkin saja dia itu merupakan penduduk dari kota tersebut. Akhirnya 2 tahun setelah mereka ditemui ini pun, mereka pun akhirnya dimakamkan dengan cara dikremasi dan abu mereka pun disebarkan oleh orang tua mereka di Sungai Nakdong dengan harapan mereka ini dapat mengalir sampai ke Samudra Pasifik. Jadi begitulah kasus 5 Frog Boys. Sampai saat ini sungguh banyak opini tentang kasus ini karena udah lama. Jadi kasus ini tuh sebenarnya sempat masuk ke kasus yang udah mengalami pemutihan. Tapi karena ada perubahan sistem lagi dari sistem Korea, akhirnya kasus ini pun masih dapat ditemukan lagi kebenarannya dan pelakunya itu masih dapat dihukum kembali. Oke guys, jadi kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.